Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Akhirnya upload lagi ya. Dan aku buat podcast nih. Walau suara yang gak enakin, tapi gak apa-apa lah ya. Siapa tahu bakat. Jadi kali ini aku mau review buku non-fiksi. Dan yang kalian tahu, buku non-fiksi itu jarang banget disukain sama orang-orang. Dan yang kalian tahu juga, buku ini tuh udah puluhan kali dicetak dan sudah banyak ribuan bahkan mungkin puluhan eksemplar, dan karena saking luar biasanya buku ini disukain dan sangat mind blowing banget. Coba bayangin betapa banyak orang yang baca buku itu, saking bagusnya, ya nggak sih? Dan buku ini tuh nyeritain tentang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol. Dia tuh senang banget mainin perempuan, terus dia juga judi, kasar, tukang ngutang, pokoknya hal-hal yang negatif. Terus dia tuh bercita-cita jadi seorang penulis, dan tapi itu tuh karyanya dia tuh selalu ditolak setiap majalahnya dia, tapi dia nggak pernah nyerah. Dia tetap nulis, tetap buat puisi, dan ini tuh kisah nyatanya dari hidup dia yang selalu terkena badai, dan karena itulah dia tuh jadi kuat dan meraih cita-citanya. Terus apa hubungannya seni dengan bersikap bodoh amat? Jadi bukan berarti nyuruh buat yang baca sepenuhnya masa bodoh terhadap segala sesuatu loh. Maksudnya tuh Mark itu mau membuka pikiran kita bahwa hal-hal yang penting yang ada di dalam hidup kita itu tuh gak usah dipersoalkan, dan belajar untuk lebih cuek buat hal-hal yang gak penting gitu. Dan buku ini tuh berlawanan banget dari pengembangan hidup kita yang selalu dituntut untuk jadi positif, please lo harus begini, begitu. Dan yang pada akhirnya kita ngerasa terbebani dan menjadi negatif gitu. Dan buku ini dimulai dari hal-hal yang negatif kan, dari hal pecundang. Kok hal pecundang sih? Dari yang negatif pokoknya, yang gak pantas banget ditiru, tapi dari situ mengajarkan bagaimana kita bisa keluar dari zona itu yang tadinya negatif jadi positif. Itulah kenapa sikap bodo amat itu kayak kunci gitu. Kunci untuk menyelamatkan diri, kayak biar gak usah ambil pusing, lu jalanin aja hidup lo gitu. Jangan gak enakan, dan itu emang susah, tapi lu harus belajar dari sikap bodo amat itu. Kalau lu terus memperduliin sesuatu gitu, nggak perlu pertimbangan yang mateng banget, sih hidup lo bakalan kacau, bakalan ngerasa apa sih gitu. Terus kelebihan novel ini tuh judulnya tuh menarik banget sih, dan isinya tuh yang sedikit absurd, nyeleneh, tapi kayak nginspirasiin banget buat siapapun yang baca gitu. Bakalan berpikir dua kali, terus bakalan kayak keinget penggalan kalimat dia atau kata-katanya di dalam cerita buku itu gitu. Tapi ya kekurangannya mungkin kadang suka kurang dimengerti, atau enggak bahasanya yang kurang klimaks gitu. Dan kunci dari seni yang pertama itu kita harus bodo amat pada segala sesuatu hal, dan lu harus berjuang buat mencapai keinginan lu, dan pasti ada aja rintangan kok yang muncul, dan gak usah takut, dan lu harus bodo amat. Terus seni kedua tuh ngajarin buat kita memprioritaskan segala sesuatu yang lebih mudah dulu, dan lu harus bodo amat pada hal-hal sepele. Seni yang ketiga mungkin hampir sama kali ya sama yang tadi. Ya kita pokoknya harus bisa memilah-milih mana yang lebih penting pada saat kita beranjak dewasa. Dan mungkin kalau dilihat hal penting itu mungkin kelihatannya sederhana gitu, tapi kita bisa tetap bahagia dengan kesederhanaan itu. Keren.
Dan yang pasti buku ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi cari makna hidup atau lagi ngerasa di titik yang paling rendah di kehidupan. Ini lu cocok banget sih, rekomendasi banget lu baca buku ini. Bodo amat, yang tadi gue bilang itu jangan diartiin buat cuek ya, maksudnya tuh buat kita mencari kenyamanan menjadi sesuatu yang lebih berbeda. Karena emang sih manusia itu ya diciptakan dengan karakter yang berbeda-beda, tapi ya ambil baiknya, buang jeleknya. Oke, podcastnya udah sampai sini dulu ya. Kalau ada kurang-kurang kata atau salah-salah, maafin ya. Dan jangan lupa baca bukunya karena buku ini tuh bagus banget. Makasih. Bye-bye.